Halo Bapak Ibu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Indra Suryana. Jabatan saya adalah Kasih Perencanaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan KSDAE atau disingkat P4H KSDAE pada UPTD KPH Bali Selatan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Sesuai Pergub Bali nomor 15 tahun 2024 tentang tugas dan fungsi UPTD di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, sesuai tupoksi kami Kasih P4H KSDAE yaitu menyusun segala perencanaan pengelolaan KPH secara menyeluruh, baik berupa rencana pengelolaan hutan jangka panjang setiap 10 tahun sekali dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek setiap tahun. Yang kedua adalah memberikan fasilitasi terhadap kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan serta melakukan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di lingkup wilayah kelola UPTD KPH Bali Selatan. Luas kawasan hutan di wilayah kelola KPH Bali Selatan seluas 11.070,30 hektar yang terletak di Kabupaten Tabanan seluas 8.895,90 hektar dan Kabupaten Badung seluas 1.260,90 hektar dan Kabupaten Kelungkung seluas 1.048,50 hektar. Pada kegiatan menyiapkan bahan penyusunan naskah akademis RPHJPD tahun 2026 yaitu dengan menyiapkan data evaluasi kegiatan tahunan tahun sebelumnya, baik kegiatan administrasi umum, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, perlindungan hutan, reboisasi hutan dan lahan, serta pemberdayaan masyarakat, di mana semua data akan menjadi database untuk melaksanakan rencana kegiatan tahun berikutnya. Kami membuat naskah akademis tersebut melalui sebuah sistem aplikasi dari Kementerian Kehutanan yaitu SIRPHJP, di mana jika naskah akademis itu telah dibuatkan draft, akan lebih dulu diverifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Setelah lulus dan kemudian ditandatangani, akan diverifikasi lagi oleh Kementerian Kehutanan lewat UPTD-nya, lewat UPT teknis di daerah yaitu BPHL Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah 9 yang ada di Mataram. Jika sudah oke, baru akan dianggap sah secara nasional. Jadi RPHJPD ini akan terbaca dan sah seluruh Indonesia. Dalam kegiatan pengelolaan KPH sudah diatur sesuai perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaan pengelolaannya perlu ada seni dan dalam manajemennya, di mana kemampuan KPH dalam mengelola dengan inovasi dan kreativitas yang masih dalam koridor hukum sangatlah akan mempengaruhi kinerja organisasi di tingkat daerah maupun pusat. Walau dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, kita harus kreatif dalam mengambil keputusan. Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan pihak ketiga. Jadi bisa berupa CSR maupun kegiatan lainnya. Saat ini kami melakukan pendekatan dan kerjasama dengan PT Indonesia Power atau PLN dalam membantu kelompok tani hutan Wanakerta Lestari binaan kita yang ada di Desa Bangli Baturiti, Kabupaten Tabanan. Dengan bantuan pemberdayaan masyarakat dari PLN ini, kita mengharapkan agar KTH bisa mengelola secara manajemen menjadi KTH yang produktif. Saat ini PLN konsen memberikan bantuan kegiatan pemberdayaan masyarakat di KTH ini selama 3 tahun hingga KTH itu mandiri. Pemerintah Provinsi Bali mencatatkan skor yang sangat baik dalam pencegahan korupsi dengan indikator penilaian utama dari Survei Penilaian Indeks atau SPI
dan Monitoring Center of Prevention MCP oleh KPK bahwa Pemprov Bali meraih skor tertinggi pada survei SPI untuk tipe sedang dengan skor 77,97. Indikator utama dari penilaiannya adalah penilaian perencanaan dan penganggaran, mengukur transparansi dan akuntabilitas, penyusunan APBD, pengadaan barang dan jasa, memantau proses tender dan lelang secara elektronik yang bersih. Yang kedua adalah pelayanan publik, menilai tingkat kepuasan serta transparansi perizinan agar terhindar dari pungutan liar. Salah satu caranya adalah dengan pencegahan korupsi, dengan tetap memberikan sosialisasi penjagaan korupsi di setiap organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bali. Sebuah organisasi akan efektif jika pembagian tugas benar-benar dilakukan sesuai tupoksi masing-masing. Hal ini perlu dibuatkan aturan yang tepat dalam menjalankan sebuah manajemen organisasi. Salah satu kegiatan kami adalah melakukan revisi peraturan gubernur tentang tugas dan fungsi UPTD sehingga kegiatan masing-masing UPTD dapat berjalan efektif dan efisien. Yang kami sudah laksanakan adalah merevisi peraturan Gubernur Bali nomor 72 tahun 2022 menjadi peraturan Gubernur Bali nomor 15 tahun 2024 tentang kedudukan dan tugas dan fungsi UPTD di lingkungan Provinsi Bali. Pemantauan dan pengendalian untuk memastikan standar etika, transparansi, serta akuntabilitas berjalan dengan baik. Sangat diperlukan pengawasan baik secara internal, eksternal, dan partisipasi masyarakat. Hal ini kita lakukan dengan membuat survei kepuasan masyarakat atau SKM setiap semester. Guna mengukur seberapa besar indeks pelayanan publik kami, hal ini untuk memudahkan kami mengevaluasi segala pelayanan publik kepada pihak pengguna layanan kami. Hasil indeks semester 1 kami dengan nilai SKM 80,27 dengan kategori mutu pelayanan B atau baik. Dalam setiap pelayanan publik kami selalu berusaha melakukan pengendalian secara acak. Hal ini untuk mencari kendala yang terjadi di lapangan. Salah satu kegiatan pelayanan publik kami adalah pendampingan batas kawasan hutan dengan batas tanah masyarakat. Dalam setiap bulan kami melaksanakan kegiatan ini 2-4 kali dalam seminggu. 4 kali dalam sebulan. Dalam kegiatan ini kami melibatkan 3 instansi dan masyarakat sehingga kami sebagai fasilitator harus mengkoordinasikan ini dan berkolaboratif ketiganya agar dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Hasil dari kegiatan ini adalah surat keterangan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. 3 hal penting dalam pendukung dalam sebuah organisasi yaitu struktur, komunikasi, dan terakhir sumber daya. Struktur adalah bagan atau aturan pembagian kewenangan serta posisi setiap anggota. Serta komunikasi adalah alat atau jalur penyampaian informasi secara lancar di dalam maupun di luar kelompok. Dan terakhir adalah sumber daya, yaitu sarana, prasarana, dana, dan alat pendukung yang menunjang kegiatan. Dari sumber daya inilah setiap tahun kami selalu merencanakan kebutuhan anggaran untuk menunjang kegiatan organisasi. Hal ini digunakan untuk mencapai target kinerja organisasi. Walaupun minim anggaran, kami tidak pernah merasa kecil hati. Disinilah perlu kreativitas kami agar target tetap tercapai walaupun minim anggaran. Jika anggaran bisa terpenuhi, maka kita bisa melakukan sesuai target, sehingga kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik. Di pemerintah Provinsi Bali, semua kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara elektronik dan transparan, sehingga meminimalisir hal-hal yang melanggar hukum serta permainan harga atau gratifikasi dan lain-lain. Kegiatan pengelolaan hutan sangat rentan terhadap masalah-masalah sosial di lapangan. Karena itu kami langsung berhubungan dan berinteraksi secara langsung terhadap masyarakat. Hal ini sangat memberikan tantangan tersendiri serta seni menghadapi masyarakat. Sebuah kegiatan penggunaan kawasan hutan sangatlah perlu kehati-hatian dalam memfasilitasinya. Hal ini karena sebuah penggunaan kawasan hutan akan merubah
fungsi kawasan hutan itu untuk kepentingan di luar kehutanan, dan secara tidak langsung mengurangi jumlah kawasan hutan di wilayah kelola kami. Suatu pengajuan penggunaan kawasan akan sangat mempengaruhi masalah sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut. Contohnya adalah permohonan pemerintah Kabupaten Kelungkung untuk kebutuhan jembatan di wilayah hutan kami di Nusa Lembongan yang menghubungkan Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Kami harus melakukan cek lapangan dan mengukur dan kawasan yang dimohon bersama instansi pusat, kementerian, serta melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat sekitar yang terdampak dari permohonan ini. Dengan dasar inilah kami buatkan kajian secara komprehensif dengan segala bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, kawasan hutannya, tekanannya terhadap penggunaan ini. Masyarakat sekitar, baik objek maupun subjek yang menjadi dasar permohonan kepada Menteri Kehutanan. Dapat kami jelaskan di sini, segala izin untuk pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan adalah kewenangannya ada di Menteri Kehutanan. Kami di KPH sebagai fasilitator saja untuk permohonan tersebut. Bukan hanya penggunaan seperti di atas yang kami selalu fasilitasi, kebutuhan budaya masyarakat seperti tempat ibadah yang sudah ada sejak lama berada di kawasan hutan. Banyak pura sudah berdiri semasa zaman kerajaan. Sebelum dilakukan penandatanganan sebuah kerjasama, kami harus membuatkan kajian sosial budaya masyarakat sekitar. Permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan selalu melekat dengan kami sebagai pengelola. Kami sebagai pengelola harus bisa mengidentifikasi permasalahan di lapangan, dan kami di KPH Bali Selatan banyak memiliki permasalahan dan tekanan terhadap kawasan hutan kami yang merupakan aset negara dan sangat mempengaruhi ketahanan negara. Salah satunya adalah sertifikat hak milik yang berada di kawasan hutan, berada di dalam kawasan. Sejak tahun 2023 kami bersama BPN dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 8 berkoordinasi dan berkolaborasi dalam baik sudah agar bisa mengembalikan kawasan hutan dari penguasaan masyarakat. Untuk hingga tahun 2026 ini kami sudah berhasil membatalkan sertifikat sejumlah 13 sertifikat hak milik. Dalam kegiatan pengelolaan kami ada monitoring dan evaluasi kegiatan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan selanjutnya, yang akan dijabarkan dalam bentuk rencana pengelolaan hutan jangka pendek tahun berikutnya agar bisa lebih baik. Segala kegiatan di KPH harus terinci sesuai standar operasional pelaksanaannya. Setiap SOP harus detail akan kami evaluasi karena sebuah SOP merupakan panduan melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan hutan. Jika sudah sesuai SOP maka pekerjaan akan berjalan sesuai realnya. Demikianlah sebagian kegiatan manajemen sebuah pengelolaan UPTD KPH Bali Selatan melaksanakan tupoksinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.